Di dalam-Mu ada kemenangan. Mujizat-Mu masih nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Mari suarakan penyembahan-Mu. Naikkan syukur-Mu. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Terima pujian kami. Terima sembah kami. Ini kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Hanya ini yang dapat kami buat. Kami hanya bisa memuji, kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Terimalah setiap pujian kami. Terimalah setiap kami yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Semua di sini mau memuji nama Tuhan, amin. Boleh berikan lambaikan kepada saudara-saudara sekalian. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Semuanya boleh tepuk tangan. Kita bersuka bagi Dia. Haleluya. Untuk memuji nama Tuhan. Katakan, kami mau bersyukur bagimu, kami bersuka cita bagimu. Haleluya.
memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat syukur kita. Kita mau bersuka bagi Dia. Bukan bersuka. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka dan menyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya baru bagiku, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena, sekali lagi, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka dan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti luka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku sekali lagi. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Kita masih di hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati agar firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa.
Bapa, kami bersyukur kalau kami diberikan anugerah untuk bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Bahkan hari ini anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, jalan-jalan-Mu. Biarlah hari ini kami lebih daripada bersyukur, kami mau mendengar apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu ini yang sesungguhnya tidak berguna, tetapi akan menjadi berguna kalau Tuhan sendiri yang memakainya. Bahkan Tuhan juga mengurapi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, sehingga kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami dikenyangkan, kami pulang bawa berkat yang baru dari Tuhan. Dan hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga yang ada di rumah masing-masing, saya mengucapkan salam dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan melalui satu kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah janji kesuksesan Bapak Ibu. Jadi Tuhan juga memberikan sebuah jaminan untuk kita menjadi orang-orang yang sukses. Siapa mau yang sukses? Angkat tangannya. Oh, semua kita pasti mau sukses ya. Gak ada kita yang mau gagal dalam hidup kita. Semua kita pasti mau berhasil, mau beruntung, dan memiliki kesuksesan. Nah, hari ini sebelum kita lebih jauh, saya mau meredefinisikan, ya, redefinisi, ya. Kita berpikir bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki uang yang banyak, memiliki properti yang banyak, memiliki tabungan dan lain sebagainya. Ya. Bukan berarti salah Bapak Ibu. Kita kalau diberikan anugerah, punya uang, kita bersyukur. Kita punya properti dan lain sebagainya, kita punya tabungan, kita bersyukur saudara. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Alkitab mengenai arti kesuksesan? Ya. Kalau kita mau jujur, ketika murid awal, murid abad pertama maksud saya, mereka hidup, mereka jauh daripada kenyamanan dan kemewahan hidup. Ya. Mereka jauh daripada memiliki harta dunia ini. Bahkan mereka dianggap sebagai musuh daripada negara pada waktu itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Roma. Selama 300 tahun lebih, gereja mengalami masa-masa yang sulit dan penganiayaan. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia, kata Tuhan Yesus, tidak bisa hanya menempatkan kepala saja, maksud saya. Murid awal-awal hartanya diambil oleh negara, rumahnya direbut, dan mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Kelihatannya mereka bukan orang yang sukses secara materi. Kelihatannya mereka orang yang jauh daripada kemewahan hidup. Tetapi bukan berarti mereka tidak sukses dalam hidup ini. Justru mereka orang yang berhasil. Paulus bahkan memuji kepada jemaat di Roma. Roma adalah salah satu jemaat yang mengalami penganiayaan begitu hebat. Ya, Paulus berkata bahwa kamu siapa? Orang-orang Roma. Orang-orang Roma siapa? Jemaat Kristus di kota Roma. Kamu adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Ini artinya bahwa jemaat di Roma juga adalah orang yang sukses. Nah, ketika kita berbicara mengenai kesuksesan,
Maka jangan hanya di pikiran kita berlimpah dengan harta dan lain sebagainya. Ya. Tentu saja kita mengganti kacamata kita hari ini. Kita banyak memakai kacamata yang diajarkan oleh zaman ini, oleh dunia ini mengenai kesuksesan. Ya, hari ini kita mau ganti kacamata kita dari kacamata duniawi menjadi kacamata berdasarkan Alkitab mengenai arti kata sukses. Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan itu hamba yang menderita, ya, hamba yang mati seperti dibawa ke tempat pembantaian, buruk mukanya. Ya, Yesaya menubuatkan. Tapi dikatakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan Yesus adalah hamba yang berhasil. Nah, kita hari ini belajar apa arti kesuksesan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sebenarnya dari Alkitab tentu saja. Bukan daripada yang lain. Kalau yang lain kita bisa meleset, kita bisa menjadi salah. Apa arti sukses yang Alkitab mau untuk kita jalani dalam kehidupan ini? Sehingga suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, yang beruntung, yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Saudara mau menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan? Amin. Hari ini saya mau bagi 3 arti kesuksesan. Arti sukses menurut Alkitab. Apa yang menjadi maksud dari Alkitab dengan kata sukses, kata berhasil, dengan kata yang baik ini? Yang pertama Bapak Ibu, orang yang sukses adalah orang yang bisa berkata, cukup dengan apa yang aku miliki. Ini arti yang pertama dari sukses. Orang yang bisa berkata, saya cukup dan saya mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang saya punya hari ini. Bukan berarti menjadi pesimis, tidak optimis, bukan saudara. Ini berbeda. Ini adalah sebuah penerimaan dalam diri kita bahwa hidup kita tidak terpuaskan dengan harta dunia ini yang sebenarnya akan kita tinggalkan suatu hari nanti. Hidup kita tidak tergantung daripada kemewahan dunia ini. Tapi kita mau berkata seperti nasihat Paulus kepada jemaat, kepada Timotius anak rohaninya, maksud saya. Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini harusnya menjadi standar nilai kita. Mungkin saudara berkata, enggak laku Pak yang begini. Ya, saudara percayalah. Percayalah kepada perkataan Tuhan. Kita harus menjadikan ini menjadi standar dalam hidup kita. Bahwa asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini tegas sekali saudara. Jangan kamu menjadi hamba uang, Ibrani 13 ayat 5. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang amin baru 1 orang, 2 orang. Oh, amin. Yang di rumah amin juga? Amin, saudara. Haleluya. Jadi ini harus menjadi nilai, menjadi pondasi, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kurang dalam hidup ini. Saya orang yang sukses. Karena apa? Bukan karena saya punya rumah besar, bukan karena saya punya tabungan yang banyak, bukan karena saya punya fasilitas hidup yang mewah, tetapi saya sukses karena saya bisa berkata cukup
dengan apa yang ada, yang aku punya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dan tidak ada yang kurang dalam kehidupanku. Tuhan pasti memelihara kita, saudara. Tuhan pasti mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita. Ini bukan kata-kata saya, tapi kata Alkitab. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, mencukupi segala kebutuhanku. Jangan saudara ragukan akan Tuhan. Jangan kita ragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi siapa orang sukses? Saudara dan saya yang bisa berkata cukup dengan apa yang aku punya hari ini. Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia akan memelihara kebutuhan makan, minum. Dan kalau kita sudah tidak kekurangan makan dan minum, jangan kita merasa kurang dengan kehidupan ini. Makanya jangan melihat hidup orang lain, saudara. Kalau melihat hidup orang lain, kita menjadi iri. Kita lihat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita tidak pernah kekurangan. Kalaupun dulu kekurangan, hari ini Tuhan sudah cukupkan. Ya, bukankah itu anugerah dari Tuhan? Ada seorang worship leader berkata begini. Dia berkata bahwa seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini hidup dalam mukjizat setiap hari. Ya, orang pikir mukjizat itu lumpuh berjalan, buta melihat. Ada lebih hebat lagi, lumpuh melihat, buta berjalan. Yang mati tetap mati. Oh enggak ya. Kita berpikir mukjizat seperti itu. Saudara, hari ini saudara sehat, saudara bisa menarik napas, saudara bisa berjalan dengan tidak ada bantuan sama sekali. Bukankah ini mukjizat yang luar biasa? Bukankah pemeliharaan Tuhan luar biasa? Saya ingat mami saya itu beberapa minggu yang lalu itu jalan susah sekali. Aduh, kita sebagai anak lihat orang tua jalannya udah mulai susah, takut saudara. Saya puji Tuhan hari ini orang tua saya sudah bisa mulai berjalan dengan baik. Papi saya kemarin kena prostat, tidak bisa buang air kecil. Wah, sengsara sekali. Tapi hari ini puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan dan buat doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini kita dalam keadaan sehat, Pak, Bu, adik-adikku. Itu sudah anugerah, sudah mukjizat, sudah luar biasa. Kita orang sukses. Jangan bilang saya gagal, jangan bilang saya nggak berhasil. Kita sudah sukses. Dan belajarlah untuk menerima hidup kita apa adanya. Kita merdeka kalau begitu. Jangan saudara berpikir, ya kalau saya belum punya rumah, belum berhasil hidup saya. Jangan kita berpikir begitu. Manusia itu nggak ada puasnya. Sudah punya rumah, dia bilang, kalau saya belum punya mobil, kayaknya hidup masih kurang. Sudah punya mobil. Kalau mobil saya belum MPV, ya mobil yang lebih bagus lagi. Kalau yang dulu AC-nya ada tapi angin cepoi-cepoi, saudara. Ini pengen AC yang nyaman. Kurang lagi. Kita udah punya mobil bagus, pengen punya mobil standar lebih tinggi lagi. Gini-gini, saudara. Saya pernah naik BMW. Ya. Tapi bukan punya saya, punya teman saya. Jadi dari Jakarta ke Bogor, saya nebeng ya, daripada saya bawa mobil, lebih baik nebeng. Ini teman saya orang kaya gitu ya. Mobilnya emang baru masuk, lampunya sederet nyala, saudara. Kalau malam gitu ya. Tapi saya pikir naik mobil gini sama aja. Ya. Duduk ya begitu-begitu aja sih. Ya memang fasilitas lebih mewah. Kita ini manusia ini nggak ada puasnya. Sudah punya ini, mau punya ini. Hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan dalam hidup kita. Seperti lagu tadi. Tuhanlah kebahagiaanku. Jadi jangan berkata saya kurang. Kalau saudara masih ngontrak, maaf ya, gak ada yang kurang.
kumpulin duit, kerja dengan baik, satu hari bisa beli rumah, ayo beli rumah. Tapi jangan berkata saya nggak kurang ini kalau belum punya rumah. Jangan saudara. Saudara belum bisa punya rumah, ngontrak dulu, ya. Kita punya duit, kumpulin atau nyicil lewat bank, ya. Beli rumah, punya rumah syukur, ya. Belum bisa punya motor, belum bisa punya mobil. Jangan saudara berkata, aduh, belum lengkap ini hidup saya. Jangan saudara. Ya. Kalau nanti bisa punya mobil, silakan saudara beli. Nggak punya mobil pun nggak jadi masalah. Sekarang banyak Grab, banyak Grab car ya, supir kita bisa berganti-ganti tiap hari. Kita jadi orang yang punya banyak supir, saudara. Ya. Kalau nanti Tuhan berkati, puji Tuhan. Ya, Tuhan cukupi, puji Tuhan. Belilah rumah, belilah motor, belilah mobil. Ya. Tapi kalau belum bisa, jangan ngoyo. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan jangan iri dengan orang lain. Sebab saudara nggak tahu orang lain itu bisa berhasil karena mereka rajin mungkin. Ya, mereka bangun pagi-pagi, mereka kerja semangat. Yang jualan, mungkin ada tetangga kita jual pedagang bakmi tapi berhasil. Saudara nggak tahu effortnya, nggak tahu perjuangannya. Jam 4 pagi dia udah bangun, udah siapin segala macam. Lalu dia antar ke pasar. Dia mulai jualan sampai jam 12, sampai jam 3. Jam 3 dia nggak tidur, saudara. Dia belanja lagi, malamnya dia siapin lagi. Tentu saja orang begini berhasil. Tidak mungkin tidak. Dan orang berhasil itu bukan karena Yesus sesungguhnya secara materi. Ini jangan salah ngerti ya saudara ya. Tanpa Yesus pun orang bisa berhasil kalau punya semangat kerja yang kuat, etos kerja yang bagus. Tuhan itu kata Matius 5 memberikan matahari baik kepada orang baik ataupun orang jahat. Orang jahat di sini bukan orang yang nggak kenal, orang yang melakukan perbuatan moral, tapi orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam ayat itu konteksnya. Jadi matahari diberikan kepada orang baik, maksudnya orang yang mengenal Tuhan, dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti berhasil. Makanya hari ini ya kita harus semangat kerja. Katakan amin. Jangan menyerah dalam hidup ini, bangkit ya. Merasa cukup dengan apa yang ada. Tuhan pasti memelihara, Dia Bapa, Dia menjamin kehidupan kita. Saya pun mengalaminya, saudara. Dan saya percaya saudara pun mengalaminya. Di masa pandemi ini 2 tahun tidak ada kerjaan sama sekali, kurang lebihnya. Mungkin ada kerjaan 1-2 ya. Baru kami mulai sekarang ini nih, bulan-bulan ini. Baru kita mulai ada kerjaan lagi. Sebelumnya kita rugi, saudara. Saya ada kekhawatiran di hati saya, aduh jangan-jangan usaha ini tutup nih. Pas lagi saya yang pegang lagi, saya pikirnya. Pas orang tua sudah menyerahkan ke saya, ada kekhawatiran, jangan-jangan tutup. Tapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Aku Bapamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan Tuhan kasih satu tanda yang kuat. Ya. Usaha ini akan terus berlanjut. Ya. Karena usaha saya ini, usaha kami, keluarga, ini sewa-sewaan tenda keramaian. Jadi keramaian itu kemarin ini kan dilarang. Selama corona ini tidak boleh ada keramaian. Satu tandanya simpel sekali, tapi ini memberikan kekuatan bagi saya. Tiba-tiba ada datang satu orang dari kuburan Kemiri, ya, dia penguasa kuburan, saudara. Ya. Penguasa, jadi semua takut sama dia. Itu temannya Om Julius sekarang ini, jadi teman akrabnya Om Julius. Ya. Namanya Pak Saud. Saya nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia datang di masa pandemi kurang lebih setahun yang lalu kali. Dia bilang begini, Pak, saya perlu tenda untuk di kuburan Kemiri. Terus, Bapak sebelumnya sewa kemana? Kan saya tanya, kok tiba-tiba datang ke sini? Oh, saya sewa ke Jalan Anggrek, cuman di Anggrek udah tutup. Mungkin karena pandemi pulang kampung semua. Kalau saya masih memang pertahanin beberapa karyawan karena kita mau beresin pekerjaan-pekerjaan kita. Ya kita lasin, kita jahitin, kita cuciin. Supaya nanti kalau udah mulai, saya pikir
kita langsung start udah bagus. Ya, saya bilang sama yang bekerja di kami, ya, setiap Senin setelah pandemi kita kumpul. Dulu nggak pernah, saudara. Jadi pandemi ternyata ada berkatnya juga. Kita bisa koordinasi, bisa segala macam. Saya bilang ini masa menabur, ya. Kalau kita nabur benar, suatu hari kita akan nuai. Ini saya ngomong 1-2 tahun yang lalu. Ya. Jadi kita nabur ini jangan kita nggak semangat. Kamu tetap akan digaji seperti biasa, tidak ada pengurangan, ya mungkin pengurangan sedikit, tapi karena kamu kerja seperti pada mulanya, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi kita nggak ada pengurangan. Lalu kita bilang, kita mau rubah semua sistem segala macam. Yang terbaik kita mau usahakan. Ya. Saudara tahu, Pak Saud ini datang, memang ordernya tidak banyak, kecil. Bahkan dia setengah harga mintanya. Tapi rutin, hampir setiap hari. Apalagi zaman itu corona, saudara. Banyak orang meninggal. Jadi kita berbahagia sedikit di tengah situasi duka. Jadi ada orang meninggal, kita pasang tenda. Ya. Memang tidak banyak, memang tidak bisa mencukupi kebutuhan kita setiap bulan. Jauh bahkan. Tapi di situ Tuhan ada kesan di hati saya. Tuhan bilang, aku akan tetap memelihara. Ya. Ini buktinya. Wah, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Begitu juga dengan saya, begitu juga dengan saudara. Kalau saudara bertanggung jawab, berkeringat dengan tangan, berkeringat dengan tangan, bekerja dengan tangan, dengan keringat kita, Tuhan tidak akan tidak memberkati kita. Ya. Tapi saudara juga harus perhatikan, jangan besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya. Kita harus juga di masa-masa seperti ini prihatin. Ya, mungkin dulu makan di restoran setiap minggu, setiap berapa hari sekali, ya kita sekarang masak supaya kita ada kumpul sedikit. Ya, kita nggak pergi dulu ke jalan-jalan karena memang dilarang waktu itu, saudara. Ya, kita belajar prihatin untuk kita belajar untuk mencukupkan segala apa yang ada pada hidup kita. Ya. Pasti Tuhan memelihara. Buktinya siapa? Buktinya saudara, saya hari ini sehat. Saya nggak pernah kekurangan makan hari ini. Ya. Kita bahkan banyak kelebihan makan ya saudara ya, daripada kekurangan makan ya. Apalagi masa-masa corona di rumah, makan terus katanya. Jadi kita belajar untuk cukup dengan apa yang ada pada hidup kita. Saudara mau belajar untuk cukup? Katakan amin. Amin. Ini yang pertama. Jadi arti kesuksesan itu adalah pertama kita cukup. Yang kedua, arti kesuksesan adalah memberi. Ya. Orang yang sukses adalah orang yang memberi. Bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, kata Paulus kepada penatua Efesus pada waktu itu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, perhatikan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi orang yang sukses adalah orang yang mau memberi, hidupnya diberikan, dan hidupnya dibagikan bagi hidup banyak orang. Jadi memberi ini bukan untuk tujuan mendapatkan kembali. Kita jangan berpikir bahwa kita memberi ini supaya kita dapat lebih banyak, bahkan lebih besar. Seringkali kita salah memperlakukan Tuhan. Ya. Kita perlakukan Tuhan seperti dukun. Kita datang ke dukun bawa sesaji, bawa persembahan, dengan tujuan apa? Kalau kita pulang, kita dapat lebih banyak. Ini salah, saudara. Memberi itu bukan dengan tujuan mendapatkan kembali atau mendapatkan lebih banyak.
Karena apa? Karena kita memang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan kekurangan yang baik dalam hidup kita. Lalu memberi untuk apa? Memberi itu karena rasa syukur. Karena kedua, kita mengasihi. Kalau orang bersyukur, pasti dia akan memberi sesuatu kepada orang yang dia kasihi. Ya. Kalau kita mengasihi istri, anak, pasti kita akan memberi juga. Bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Dan memberi juga adalah tanda bahwa kita ini tidak kekurangan. Ya. Seorang yang memberi hidupnya tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Tidak akan kekurangan yang baik dalam kehidupan kita ketika kita membagikan hidup kita. Ketika saya berkata memberi, maka bukan hanya uang yang kita berikan. Sebenarnya banyak yang bisa kita berikan buat hidup orang lain. Kita bisa memberikan nasihat, jalan keluar, solusi bagi kehidupan orang lain. Gereja ini harus menjadi problem solver, bukan problem maker. Komsel-komsel saudara, itu harus menjadi problem solver. Percayalah, banyak orang yang hari ini ragu, banyak orang yang hari ini butuh dukungan, banyak orang yang hari ini butuh nasihat dari kita. Ya. Saya rindu ketua-ketua sel, ya. Saudara mulai menjalin hubungan satu persatu, ya. Pribadi lepas pribadi, bukan hanya setiap hari Rabu saja kita kumpul. Mungkin di lain waktu, di hari lain. Kalau saudara ketua sel, ada 10 anggota kelompok sel, atau ada 5 anggota kelompok sel, mulai janjian satu persatu. Ya. Saya mau kenal lebih pribadi. Maksudnya mau mengenal lebih dalam, apakah ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan dalam hidup kita. Ya. Ketika sudah melakukan itu, sudah memberi, sudah menyelamatkan yang ragu. Tadi pagi saya khotbah di GBI Ampera melalui Zoom. Saya khotbah dari Yudas. Bagaimana Yudas itu, surat Yudas itu dipakai Tuhan untuk mempertahankan iman sampai pada akhirnya. Dan salah satu kunci untuk bertahan itu ternyata adalah menyerang. Dalam Yudas 1 itu dikatakan bahwa, coba kita lihat saudara. Kita lihat dalam Yudas, sebentar. Yudas 1 ayat 22 dan 23. Dikatakan demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ternyata untuk bertahan ini, Yudas mengajar kita, Rasul Yudas, untuk kita juga offense. Jadi pertahanan terbaik adalah ternyata menyerang. Menyerang ini artinya apa? Memberi. Memberikan hidup bagi orang lain. Memberikan nasihat bagi orang lain. Dan orang yang memberi itu tanda bahwa dia tidak berkekurangan dalam hidup kita. Dalam hidupnya. Dia membagikan bagi hidup orang lain. Kita berdoa gereja kita ini menjadi sebuah gereja keluarga. Ya. Di mana kita tidak hanya bertemu 1 minggu 1 kali atau di komsel 1 bulan 1 kali. Tapi saudara dengan sesama anggota sel menjadi sahabat yang kuat. Dan kita punya nilai yang sama, jangan sampai tidak ada 1 orang pun yang binasa. Jangan sampai 1 orang pun keluar dari pengenalan akan Tuhan. Kita rindu bertumbuh terus bersama-sama. Sesama anggota kelompok sel. Ya. Sudah mulai jalin ya ketua-ketua sel, mungkin tahun depan.
Ya, kita mulai ketemu, kunjungin rumahnya, menjadi sahabat bagi dia. Ya mungkin tidak harus setiap hari, tidak harus setiap bulan, tapi sekali waktu kita bertemu, kita ngobrol. Kalau ada masalah, saudara omongin, ya, dengan ketua sel, dengan saya pun tidak menjadi masalah. Saya terbuka. Kita mau memberi nasihat, memberi yang terbaik bagi hidup orang lain. Dan juga kita juga tidak lupa untuk memberikan uang kita untuk Tuhan. Ya. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan uang kita. Ya. Kita mau kumpulkan harta di surga, kata Tuhan, melalui persembahan kita. Minimal kita diajar melalui perpuluhan kita. Ya. Tapi kalau saudara belum bisa, tidak jadi masalah. Jangan kita menjadi pelit untuk Tuhan, tapi boros untuk yang lain. Untuk beli ini kita bisa, untuk beli itu kita bisa. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kita juga harus belajar untuk memberi, meningkatkan pemberian kita. Sebenarnya 10% itu bukan batas akhir, saudara, seumur hidup kita. Kalau kita nanti bertambah uang kita harus tambahkan juga pemberian kita kepada Tuhan. Juga memberi kepada siapa? Kepada keluarga besar kita. Orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ada keluarga kita yang kekurangan, padahal kita berlebih. Padahal itu keluarga besar kita, yang dalam tanda kutip, memang butuh didukung. Yang sudah tua, yang sudah tidak bisa ada penghasilan lagi. Kita harus mendukung mereka. Saya jadi teringat, saudara. Saya ini mau ambil bibi saya dari Kuningan nanti bulan Desember. Ya. Bibi saya ini sudah 40 tahun kerja di keluarga kami gitu ya. Lalu dia sakit dan dia istirahat lah, kurang lebih begitu. Ya. Lalu kita kunjungi ya selama 2 tahun ini. Dia sendirian ternyata. Waduh, sedih sekali gitu ya. Sebenarnya ini bukan jadi sedih, saudara. Saya napas dulu gitu ya, napas dulu biar tenang ini. Emosinya jadi nggak terbawa. Ya. Singkatnya, saya bilang sama dia, udah bibi di sini aja. Sampai meninggal. Ya kurang lebih gitulah, saudara ya. Lalu, tapi dia tetap mau pulang. Terus pas kita kunjungi terakhir, ternyata dia sendirian. Gitu. Nggak ada anaknya, nggak datang. Lalu saya bilang, udah bibi tinggal saja, nanti balik ke Jakarta. Tinggal sama saya, itulah kurang lebih. Ya saudara, jadi kita harus belajar untuk memberi, perhatikan orang lain. Ya bukan karena supaya dia percaya Yesus. Bibi saya ini sudah sulit untuk percaya Yesus. Karena dia punya doktrin, ya kuat sekali, sholatnya kuat. Tapi kita tetap tunjukkan perhatian. Ya.
Saya bilang nanti Bi, bulan Desember kita jemput, tinggal di sini biar nggak sakit. Kalau sendirian kan nanti dia nggak ngapa-ngapain, sakit, susah gitu ya. Nah kita juga harus membagikan hidup kita kepada orang lain, ya. Memberi untuk Tuhan, keluarga-keluarga kita yang memang butuh disupport, ya. Memang ada orang yang tidak mau bekerja, kita harus ajar dia untuk bekerja. Tapi ada keluarga yang butuh benar-benar disupport, kita jangan berpangku tangan, apalagi itu keluarga terdekat kita. Harus kita tolong. Dan ingatlah, saudara tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Saudara pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi tujuan kita bukan supaya dapat berkat. Tuhan itu tidak mungkin menyangkali dirinya. Dia pasti memelihara hidup kita. Tujuan kita memberi adalah karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mau menolong orang lain. Dan ingatlah dalam sejarah dunia ini, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab orang yang memberi adalah orang yang berlimpah. Berilah hidup saudara. Berilah nasihat, ya. Nanti tahun depan kelompok-kelompok sel, ketua-ketua sel mulai lebih ofensif lagi, ya. Buat pertemuan khusus dengan 1-2 orang. Ajak makan, bayar masing-masing, saudara, ya. Kalau nggak ketua selnya jebol juga, ya. Ajak makan, lalu ngomong lebih pribadi lagi. Apakah ada masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, apa pergumulan. Kita mau sama-sama bertumbuh. Tidak ada yang hilang di gereja kita. Sampai di surga kita ketemu Tuhan. Ya. Pelayanan ini menjadi berhasil ketika saudara bertemu dengan Tuhan langsung nanti di surga. Ya. Jadi mari kita lebih lagi memberikan hidup kita. Memberikan uang kita untuk Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sukses. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang sukses adalah orang yang berprestasi bagi kerajaan Allah. Ya. Jadi prestasi kita jangan hanya untuk masa depan kita. Kita juga harus memikirkan manusia rohaniah kita. Bukan hanya manusia batin kita yang kita pikirkan. Tapi manusia rohani kita juga harus kita perhatikan. Dan sesungguhnya manusia lahiriah itu akan merosot dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi prestasi, kesuksesan yang sejati adalah bagaimana kita berprestasi bagi Tuhan. Bagi kerajaan Allah. Ya. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan ini? Kata Paulus dengan takut, dengan gentar, dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara pikir nggak bertumbuh iman itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Jangan saudara. Jangan kita bilang saya sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Suatu hari kita akan menyesal. Paulus berkata kerjakan dengan takut dan gentar. Jadi selain saudara perhatikan lahiriah saudara, saudara juga harus lebih memperhatikan manusia batiniah. Contoh begini, kalau sampai hari ini kita masih benci terhadap orang, belum bisa mengampuni orang, harusnya saudara waspada. Aduh Tuhan, tolong saya. Saudara harus berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau bertumbuh. Kalau mulut kita hari ini masih ngegosip, ngomongin orang, orang punya kekurangan, kita omongin. Kita harusnya waspada dan kita berkata, Tuhan tolong saya. Pakailah mulut saya untuk berhenti ngomongin orang. Dan saya mau pakai mulut saya untuk memberitakan mengenai Tuhan. Ini berprestasi bagi kerajaan Allah, saudara. Kalau kita orangnya geragasan, suka emosian, suka marah sebentar-sebentar. Ketika ada masalah kita hadapi dengan teriakan, dengan omongan, dengan makian.
Kita harus waspada, kita bilang, Tuhan tolong saya. Saya mau berubah, saya mau jadi orang yang sabar. Saya mau belajar untuk lebih sabar lagi. Ini namanya berprestasi bagi kerajaan Allah. Dan sudah tidak akan pernah menyesal akan hal ini. Inilah sukses yang sesungguhnya. Ketika manusia batin kita diolah. Ketika manusia batin kita diubah menjadi indah. Makanya kita tidak boleh sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita harus berubah. Saudara pasti tahu kelemahan, titik lemah hidup kita masing-masing. Saya lemah di sini. Kita harus olah itu. Kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan tolong saya. Saya mau berhasil dalam hal ini. Saya mau sukses. Ya. Kalau kita kurang di mata, kita kurang di pikiran. Maksud saya banyak pikiran khawatir, banyak pikiran yang tidak berkenan. Kita minta Tuhan tolong saya. Saya mau diubah. Saya mau jadi indah. Saya mau jadi putih bersih. Tidak ada noda, tidak ada cacat dalam hidup saya ketika saya bertemu Tuhan nanti. Selama kita hidup, selama kita masih bernyawa, selama kita bernafas, mari di sisa hidup kita, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun lagi sebelum kita meninggal nanti, kita mau berprestasi bagi Tuhan. Kita rubah karakter kita yang tidak berkenan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau menjadi orang yang sukses, orang yang cukup, orang yang mau memberi, orang yang mau berprestasi bagi Tuhan, yang berkenan di hadapan Bapa. Jangan kita menjadi sukses dengan pandangan yang lain. Kita ganti kacamata kita dengan kacamata yang benar. Dan kita pandang kesuksesan adalah ini. Satu yang kita rindukan. Kita mau indah di hadapan Tuhan. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan. Singkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hias. Nyanyikan bersama, mari kita berdiri sama-sama. Katakan kepada Bapamu dan Bapakku, di mata-Mu dan mulia dalam pandangan. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Bapakku mau indah di mata-Mu. Bapakku mau indah di mata-Mu. Jadikan nyanyian ini menjadi doa saudara. Katakan, aku mau indah, aku mau mulia ya Tuhan di hadapan-Mu. Tolong aku Roh Kudus, bentuk hidupku Roh Kudus. Bapakku mau indah, Bapakku mau indah di mata.
mulia dalam pandangan. Lebih singkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hias. Mari angkat tanganmu, katakan seperti saya mau seperti Engkau Tuhan, seperti Yesus, seperti Tuhanku Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. kami mau Tuhan, kami mau seperti Engkau. Haleluya. Seperti Yesus Yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Tuhan, kami mau untuk tidak menjadi hamba uang dalam hidup kami. Tidak berkata bahwa masih kurang yang aku punya, tapi kami mau belajar untuk mencukupkan, untuk berkata cukup dengan apa yang aku punya hari ini berkat Tuhan dalam hidupku. Tidak ada yang kurang dalam hidupku. Ya Yesus. Aku juga mau belajar untuk memberi kepada Engkau, memberikan hidupku sama seperti Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya sehingga orang semua dunia ini diselamatkan. Kami mau melalui hidup kami mau memberikan kepada orang-orang terdekat kami sehingga orang mendapatkan Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk terus memberi kepada Tuhan, memiliki hati yang murah hati, hati yang bersyukur, yang mengasihi Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang sukses, sukses yang sejati, sukses sesungguhnya ketika kami berprestasi bagi Tuhan, ketika kami berkenan, kami indah di hadapan. Bentuklah kami hari ini ya Roh Kudus. Tuntunlah hidup kami hari ini ya Roh Kudus. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Manusia batiniah kami semakin indah di hadapan-Mu. Kami menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari semakin serupa, semakin menyerupai gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu kami mau berjalan di dalam jalan-Mu. Kami mau mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau iring Yesus sampai pada nafas terakhir di hidup kami. Tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah menyerah. Sebaliknya kami akan terus maju di dalam iman, di dalam kerohanian kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama-tama kami atas nama GB Cabang Grand Mall mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Tony Tanuwijaya MTH
yang atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan seluruh keluarganya. Pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai hari Selasa jam 10 malam dan buka puasa hari Rabu jam 12 siang. Ya. Dan pengumuman yang ketiga yaitu hari Rabu tanggal 24 November, komsel online di setiap PKS masing-masing ya. Dan kalau tidak sempat komsel di hari Rabu, masih ada komsel di hari Sabtu yang selalu meriah, saudara. Ada kuis, ada hadiah lagi di komsel di hari Sabtu. Ini promosi ya, sekaligus untuk saudara sekalian yang masih belum bisa bergabung di dalam komsel. Dan pengumuman yang keempat, hari Kamis tanggal 25 November ada ibadah doa jam 19.30, jam setengah 8. Dan ini tidak tertutup untuk pelayan-pelayan, bagi saudara jemaat yang ingin bergabung dan rindu diberkati oleh Tuhan, boleh bergabung ya. Tetap masih online ya. Dan pengumuman yang kelima yaitu persembahan atau kolekte dimasukkan ke dalam amplop putih dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Dan kalau saudara ingin transfer lewat rekening BCA juga bisa, seperti yang tertera di layar tertulis di layar, kebalik ya saudara, atas nama GBI Duta Keranji. Pengumuman yang keenam yaitu hari Sabtu tanggal 27 November ada ibadah WOC secara online jam 5 sore bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia muda dan remaja, dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki jiwa muda boleh bergabung di dalam ibadah WOC tersebut. Pengumuman yang ketujuh yaitu setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu secara online. Dan untuk bergabung bisa menghubungi Ibu Suti. Ya. Dan kedelapan, dalam rangka menyambut Natal, dimohon untuk tiap-tiap komsel untuk membuat video ucapan Selamat Natal sekreatif mungkin. Dan bagi jemaat yang ingin membuat video ucapan Selamat Natal, juga bisa mengirimkan videonya kepada Bapak Virgo, paling lambat di akhir bulan November 2021. Dan pengumuman yang 9 yaitu jemaat kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Pendeta Pembantu Suprayitno pada tanggal 19 November. Kami atas nama jemaat GBI Cabang Grand Mall dan staf mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Suprayitno, umur panjang dan berkat Tuhan senantiasa selalu ada di dalam Bapak Suprayitno dan keluarga. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang ada kelas baptisan dimohon menunggu di lantai 2 ya, tidak langsung pulang. Nanti akan ada kelas baptisan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Sekian pengumuman pada minggu hari ini. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu, berkat-Mu. Karena selama seminggu Tuhan selalu pelihara dan jagai kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan Tuhan, pengharapan kami yang besar atas Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan, bahkan pelayanan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih sungguh-sungguh lagi, lebih heran lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bahkan banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan.
Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergabung ibadah di rumah secara online. Tuhan, kami rindu untuk minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh datang bersama-sama dengan kami untuk beribadah secara onsite ya Tuhan. Dan Kau memberkati kesehatan mereka masing-masing Bapa. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini Bapa. Kau menolong selalu, bahkan melindungi Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Kau melindungi, memberkati usahanya ya Tuhan. Engkau pimpin kembalinya dari tempat ini sehingga pulang sampai ke rumah dengan keadaan selamat dan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat hari ini memimpin, melayani dalam ibadah di tempat mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap hamba-Mu, Engkau memakai dengan urapan Tuhan yang lebih heran lagi. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa untuk gereja kami yang mempersiapkan Natal di tanggal 25 Desember. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati Tuhan setiap panitia Natal ya Tuhan, supaya mereka boleh memiliki kerelaan hati, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan Natal, untuk perayaan kelahiran-Mu Bapa. Sehingga Natal yang kami rayakan Tuhan di tanggal 25 Desember boleh memberkati banyak jiwa Tuhan. Dan Kau mempersiapkan tempat ini Tuhan, Kau memberkati tempat ini Tuhan, Kau menjauhkan dari segala virus Tuhan, Kau menyucikan tempat ini ya Bapa, sehingga kami semua boleh beribadah dengan tenang, beribadah dengan aman ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan kami menyerahkan bangsa kami Tuhan, walau saat ini Tuhan kami masih dalam masa pandemi, dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dan Tuhan, biarlah Tuhan semakin hari virus yang ada di negeri kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan boleh lenyap Bapa, sehingga kami boleh melakukan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami dengan leluasa kembali, dengan bebas kembali Tuhan. Dan ekonomi bangsa kami boleh dibangkitkan. Kau memberkati Tuhan para pemimpin kami, terlebih Bapak Presiden kami sebagai pemimpin pemerintahan bangsa kami yang tertinggi. Kau memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, supaya dia Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan, membawa masyarakat kami Indonesia lebih maju lagi ya Tuhan. Berkati TNI dan Polri Tuhan dalam menjaga keamanan di seluruh tanah air kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami juga menyerahkan akan rapat pada sore nanti jam 4 sore, di mana kami akan mempersiapkan banyak hal untuk tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan menuntun rapat kami pada sore nanti melalui Google Meet, juga rapat pada minggu depan di GBI Romangun, rapat staf gembala. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan, dan keputusan-keputusan dari Tuhanlah yang kami lakukan di dalam perjalanan gereja-Mu ini. Mari angkatlah kedua tangan-Mu, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun saudara yang ada di rumah. Mari angkatlah tangan-Mu, dan hari ini ada tangan Tuhan yang memberkati kita, yang menyertai, yang selalu memegang hidup kita. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjadikan kita menjadi mempelai-mempelai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
selamat hari Minggu. Yang di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.